Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan sharing pada Anda 10 kebiasaan powerful agar Anda sukses. Dan ini bisa Anda tiru ya, karena ini mengambil contoh dari mereka-mereka yang sudah sukses mendahului kita. Brian Tracy menyebutkan bahwa orang sukses itu memiliki habit atau memiliki kebiasaan yang membentuk mereka menjadi sukses. Kita akan mengintip apa saja kebiasaan powerful mereka ini satu demi satu, dan kita bersama-sama mempelajari dan melakukan kebiasaan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah membaca cepat. Ternyata hampir semua orang-orang sukses yang saya baca literasinya, membaca kisah mereka, mereka itu menyukai membaca buku. Bill Gates, Steve Jobs, Kang Dewa Eka Prayoga, dan sebagainya, itu mereka rajin dan rutin untuk membaca buku. Tapi bukan hanya membaca bukunya saja yang saya tekankan di sini, melainkan adalah mereka membacanya dengan cepat dan ilmu-ilmunya tetap mereka cerna dan mereka pahami dengan baik. Jadi bukan baca cepat yang cuma sepintas ya udah gitu tidak masuk ke otak, bukan, tapi adalah mereka membacanya dengan cepat dan efektif. Nah, kebiasaan ini perlu Anda lakukan untuk menjadi salah satu bagian dari mereka, dari orang-orang sukses. Bagaimana cara untuk bisa membaca dengan cepat? Caranya mudah sekali. Anda bisa mulai dengan pertama memilih buku yang menurut Anda suka, yang sesuai dengan hobi Anda atau passion Anda. Tapi bukunya buku non fiksi ya, jangan buku komik ya gitu, buku yang fiction jangan. Cari buku non fiksi yang sesuai dengan selera atau passion Anda. Kemudian Anda baca 15 halaman. Ya, dimulai dari 15 halaman. Nanti besoknya 15 halaman lagi, besoknya 15 halaman lagi. Nah, biasanya dengan memulai seperti itu akan membentuk habit kebiasaan untuk kembali membaca buku ya. Dan semakin lama terbiasa, semakin cepat juga Anda akan bisa membaca buku. Kemudian sekarang kita masuk kebiasaan kedua dari orang-orang sukses. Mereka ternyata memiliki visi dan bisa memvisualisasikannya dengan baik, dengan clear, dengan jernih. Beberapa waktu lalu saya menonton videonya Steve Jobs ketika dia berusia 23 tahun. Beliau diminta untuk mengisi seminar di salah satu acara dan beliau mempresentasikan visinya dia ya dengan jelas sekali tentang masa depan. Ini hebat sekali ya, karena ya kita sendiri tahu ya, beliau adalah seorang visioner dan ini bisa dilatih ya, tentang visi dan memvisualisasikannya dengan seolah-olah dia tuh menceritakannya, masa depan itu benar-benar ada di depan dia ya, seolah-olah dia tuh melihat masa depan tersebut. Nah, bagaimana cara Anda untuk memulai kebiasaan visi dan visualisasinya ini? Bisa Anda mulai dengan cara sederhana, yaitu ambil buku catatan dan Anda tulis ide-ide Anda itu apa saja. Ya gitu. Itu salah satu cara paling mudah untuk memvisualisasikan visi-visi Anda ke dalam bentuk yang jelas. Kalau bisa diikuti dengan gambar itu lebih bagus. Nah, kalau sudah terbiasa, ya, itu biasanya akan memudahkan Anda untuk nanti sehari-harinya itu ada ide, ada visi, oke ya, dibayangkannya di mental image Anda sendiri gitu. Nah, ini adalah kebiasaan mereka nomor 2. Berikutnya nomor 3. Ini penting banget ya, yaitu adalah prioritas. Nah, ini merupakan salah satu kebiasaan mutlak yang perlu Anda miliki bila ingin sukses. Hampir semua orang sukses yang saya tahu, mereka itu pandai dalam memilah-milah pekerjaan mereka ya sesuai dengan prioritinya. Jangan kira orang sukses itu sehari-harinya berleha-leha, nggak ada kerjaan. Enggak. Mereka itu malah jauh lebih banyak dibandingkan kita tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu contohnya yang saya kagumi adalah almarhum Profesor B.J. Habibie. Beliau di satu waktu itu memegang berbagai kepemimpinan ya, kepala. Beliau ya ada di selain di pemerintahan, juga ada di swasta, juga ada usahanya dia. Di waktu bersamaan beliau memegang beberapa kepemimpinan dan semuanya berhasil berjalan dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan cara menyusun prioritas. Sekali lagi, orang-orang sukses itu bukan orang yang tidak punya acara, tapi mereka banyak sekali agendanya dan mereka bisa memfilternya sesuai dengan prioritas. Sekarang
Bagaimana nih cara yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa menyusun prioritas? Caranya, salah satu cara yang mudah itu adalah seperti ini. Anda coba menulis 20 aktivitas yang menurut Anda itu penting, ya, yang perlu Anda lakukan, ya. Anda tulis mau dalam bentuk list boleh, mau dalam bentuk post-it seperti contoh di gambar ini boleh, ya. Tulis 20. Nah, setelah Anda menulis tersebut, Anda coret 15 di antaranya. Jadi sehingga tersisa 5. Nah, biasanya ya, yang sebelumnya menurut otak kita itu 20-20-nya itu penting, nanti akan terbentuk, oh ya ternyata ini mah nggak penting-penting amat, nggak urgent banget ya gitu, bisa buat santai, bisa buat macam-macam. Terus seperti itu sehingga nanti akan terpilih 5. Nah, dari 5 ini ya yang kita anggap prioritas, barulah Anda menyusun waktunya ya dengan teratur ya, kapan untuk prioritas pertama, kapan untuk kedua, kapan untuk ketiga, kapan 4, dan kapan kelima gitu. Nah, ini adalah kebiasaan sukses ketiga, yaitu kemampuan dan kebiasaan membuat priority. Oh iya, untuk prioritas ini tidak hanya dalam pekerjaan ya, tapi juga prioritas diri sendiri dan juga untuk keluarga. Jadi kapan saatnya saya harus memprioritaskan kesehatan saya, kapan saya harus ke bisnis, ke usaha, kapan saya harus memprioritaskan anak, kapan harus istri. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari listnya Anda. Kemudian, kebiasaan orang-orang sukses keempat adalah di manajemen keuangan. Para pemimpin sukses, ya, para orang-orang sukses itu mereka memiliki kebiasaan mengatur dan memanage keuangannya dengan baik sekali. Minimal, meskipun mereka dapat income yang banyak, yang besar, ya, itu mereka tidak menghambur-hamburkannya begitu saja. Ya, mereka akan memilah-milah mana yang sekiranya penting, mana yang sekiranya sekunder, tidak terlalu penting, dan seterusnya. Mereka akan penuh perhitungan dalam mengeluarkan uang-uangnya, ya, manajemen keuangannya. Kalau bisa, mereka akan memilih untuk menginvestasikan ya, sisa-sisa dana yang mereka miliki, atau mereka save untuk dana darurat, atau mereka nano saham, ya, atau kalau nggak mereka putar kembali ke dalam bisnis yang lain. Gitu. Jadi mereka memiliki manajemen keuangan yang baik, tidak menaruh semua sumber keuangannya itu di satu sumber. Ya, ibaratnya kalau telur, ya gitu, jangan semuanya ditaruh satu keranjang, tapi dipisah-pisah sehingga kalau ada satu kenapa-kenapa itu ada sumber-sumber yang lainnya. Nah, untuk manajemen keuangan ini pun perlu Anda latih ya, kebiasaan manajemen keuangan ini. Bagaimana caranya? Salah satu cara mudah yang bisa Anda lakukan adalah membuat pos-pos keuangan ya di rumah Anda. Contoh, misalnya untuk belajar memulai, Anda boleh membeli amplop, kemudian ditulis amplop tersebut itu untuk apa saja. Misal, amplop pertama ini untuk iuran bulanan bibi misalnya, kemudian amplop kedua untuk sekolah anak, nanti amplop ketiga untuk belanja bulanan, kemudian untuk jalan-jalan ya, dipos-poskan seperti itu. Sehingga ketika Anda dapat income, dapat gaji, dapat uang ya, itu langsung dimasukkan sesuai dengan posnya masing-masing. Ya, itu adalah salah satu cara manajemen yang baik. Dan jangan sampai ketika Anda tiba-tiba pengen jajan, Anda mengambil dari pos-pos itu jangan. Itu tidak disiplin namanya ya gitu. Jadi harus disiplin untuk manajemen keuangan ini. Jadi saya pernah membaca salah satu kisah inspirasi ya, itu ilustrasinya cukup baik sekali, yaitu seperti ini. Jadi seseorang itu akan mampu mengelola uang miliaran kalau dia itu sudah terbiasa mengelola uang yang lebih kecil. Sehingga untuk latihan itu dilatih mulai dari mengelola uang Rp100.000 ya gitu. Bisa nggak nih ya dikelola dengan baik gitu. Nanti kalau bisa 100.000 itu bisa efektif, biasanya nanti rezeki itu akan nambah ya. Jadi mengelola itu salah satu bentuk syukur, nah gitu, bentuk syukur. Mendapatkannya itu salah satu bentuk ikhtiar atau sabar ya. Jadi sabar dan syukur. Nah, ketika bisa nanti naik 1 juta ya. Ketika dikelola dengan baik ya gitu, nanti naik lagi tuh ya 10 juta, terus naik 100 juta, terus sampai miliaran. Nanti seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang 100.000, yang 200.000 saja tidak bisa dikelola dengan baik, maka meskipun tiba-tiba dapat uang 1 juta, ya 10 juta, ya jadinya nanti habis tidak jelas kemana. Wah, dapat rezeki, banyak, yuk kita jalan-jalan, kita makan, kita ini, tiba-tiba habis gitu. Karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar. Ya. Oke, ini tips nomor 4, kebiasaan nomor 4 yang perlu kita latih agar menjadi orang sukses. Berikutnya yang kelima, yaitu adalah bangun subuh.
Ayo, siapa di antara Anda yang kalau bangun masih siang? Ini perlu dicek ulang. Beda kalau misalnya malamnya ada tugas ya yang benar-benar harus sampai subuh dan Anda istirahat. Setelah itu no problem. Tapi ya, jadikan kebiasaan untuk bangun subuh. Dan sudah banyak sekali contoh-contoh di luar sana ya, orang-orang sukses yang mereka memiliki agenda bangun pagi ya dari subuh ya. Steve Jobs ya dari subuh, Tim Cook dari subuh ya. Kemudian ya kalau di Muslim Nabi Muhammad SAW juga dari subuh ya gitu. Orang-orang sukses itu dari subuh. Kenapa? Karena ternyata ketika bangun subuh itu mereka memiliki waktu ekstra ya ketika lagi seger-segernya untuk memplanning hari ini mau apa. Kemudian untuk waktu me time di subuh hari itu bagus banget ya. Sebelum ada hektik, sebelum ada keramaian dan sebagainya, mereka bisa memplanning dengan lebih baik lagi. Bisa juga untuk kontemplasi diri, mengenal diri, itu silakan aja. Atau olahraga pagi itu juga bagus ya di pagi hari tersebut. Dulu saya berpikir tidur larut malam itu keren banget. Wah, tidur jam 12 malam, tidur jam 2, tidur jam 3, wah keren. Ternyata setelah saya tahu betapa nikmatnya bisa bangun subuh ya, dan aktivitas di subuh, itu membuat saya berpikir bahwa tidur larut malam itu tidak keren-keren banget ya, dibandingkan bisa bangun subuh dan beraktivitas di subuh hari. Dan untuk saya pribadi, banyak karya-karya besar saya ya, menurut saya itu berhasil, sukses dan fenomenal, itu terjadi ketika saya bangun subuh ya dan menyelesaikannya sampai siang hari gitu. Siang istirahat, kemudian ya sore mau dilanjut boleh ya, atau dilanjut besok subuh lagi gitu. Nah, sekarang bagaimana cara Anda membiasakan bangun subuh? Caranya adalah bisa dibantu dengan alarm ya gitu. Tapi bukan itu saja ya, karena kalau alarm aja bisa jadi wah udah alarm matiin lagi gitu ya. Nah, cara yang kedua ini yang lebih penting menurut saya, yaitu adalah mindset dan agenda apa yang akan Anda lakukan setelah Anda bangun tidur. Karena tanpa target dan agenda apa yang akan Anda lakukan setelah bangun tidur, itu akan membuat Anda tidur lagi. Ya, Melek udah berhasil nih bangun jam 5 subuh gitu, tapi udah sih berhasil, tapi ngapain ya, baru mikir gitu ya, kayaknya nggak ada yang bisa dikerjain deh, tidur lagi jadi ya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya sebelum tidur Anda mindsetkan di otak Anda, atau mencatat juga boleh, besok setelah bangun mau ngapain. Apakah setelah bangun sholat, kemudian senam 5 menit, kemudian jalan keluar, atau apa, baca buku ini atau apa. Nah, itu perlu Anda catat ya, sehingga pas pagi itu nggak perlu mikir lagi harus ngapain. Udah, oh ya saya lakukan ini, lakukan ini. Hidupin lampu kamar kalau bisa, lampu rumah, supaya kesannya itu cerah. Buka jendela ya, untung-untung kalau matahari bisa segera masuk dari situ ya gitu. Nah, itu adalah cara untuk melatih kebiasaan bangun subuh. Sekarang kita masuk kebiasaan powerful orang-orang sukses ke-6, yaitu membuat target ya. Ini kayaknya tidak pernah saya menemukan kisah orang sukses tanpa memiliki target ya. Semua itu pasti memiliki target yang jelas. Sukses di bidang apapun, sukses di bidang bisnis, sukses di bidang keluarga, sukses di bidang keilmuan, mereka itu pasti punya target yang tinggi ya, yang jelas, dan mereka camkan itu di otak mereka. Kenapa? Karena target ini akan menjadi arah kita ketika mau mencapai kesuksesan tersebut. Contoh misalnya, Anda ingin sukses di bisnis ya, digital marketing, maka Anda harus punya target. Suksesnya seperti apa? Ya, targetnya seperti apa? Setinggi apa Anda ingin capai? Apakah Anda ingin omset 10 juta per bulan, 50 juta per bulan, ya 100 juta per bulan, ya gitu. Caranya seperti apa? Nah, itu adalah target-target yang jelas. Dalam rumah tangga pun demikian. Anda ingin keluarga yang sukses, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti apa? Anda harus punya dulu targetnya. Ya, targetnya harus jelas dulu. Gitu. Karena sakinah, mawaddah, warahmah nggak bisa terjadi begitu aja tanpa kita ketahui. Ya. Oh, oke, sakinah, mawaddah, warahmah itu berarti saling menghormati, saling menghargai, saling membimbing, saling mengingatkan dan sebagainya. Gitu. Nah, target-target itu harus Anda bikin, ya, harus Anda catat dengan jelas. Untuk memulai membuat target, untuk memulai kebiasaan membuat target ini, itu ada tekniknya, ada caranya. Tidak bisa sembarangan, oke, target saya itu mendapat uang 10 juta per bulan. Nggak kayak gitu. Ada tekniknya, dan ini perlu Anda ketahui. Tekniknya itu ada banyak. Saya ambil satu contoh metode SMART. Ya gitu, ini metode paling umum dalam membuat target. SMART itu singkatan, S-nya itu adalah spesifik. Jadi ketika Anda membuat target, harus spesifik. Ya, misal
bukan saya mau kaya, nggak kayak gitu, tapi saya mau mendapatkan uang 50 juta di bulan ini. Nah, itu spesifik. Atau misalnya saya ingin nilai matematikanya bagus, itu nggak spesifik. Meskipun udah rada spesifik matematikanya, tapi masih kurang. Yaitu contoh yang spesifik gini, saya ingin mendapat nilai matematika di atas nilai 8. Nah, itu spesifik. Ya gitu. Berikutnya adalah M. Ya, tadi udah S spesifik, M adalah measurable. Ya. Jadi maksudnya adalah bisa diukur pencapaiannya Anda. Gitu. Misal kayak tadi, saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan nilai matematika nilainya di atas 8. Nah, itu spesifiknya ada, measurable, nilai 8-nya itu ada. Saya ingin mendapatkan uang 10 juta, ya, income 10 juta di bulan ini. Ya gitu. Nah, caranya adalah seperti apa? Ya gitu. Berarti minggu ini mungkin 1 juta dulu, bulan depan, minggu depannya 2 juta, minggu depannya gitu. Ya, jadi bisa diukur, ya gitu. Itu adalah measurable. Target-target Anda pun harus bisa diukur. Saya ingin menghatamkan Al-Quran, ya berarti diukur, ya gitu. Oke, berarti ada 30 juz, berarti kalau dalam 1 bulan berarti 1 hari 1 juz. Nah, itu adalah measurable, ya. Harus bisa terukur dengan baik. Berikutnya yang ketiga adalah A, yaitu adalah actionable atau achievable. Ya, jadi bisa dilakukan dan juga bisa dicapai, ya, secara rasional. Gitu. Jadi ibaratnya targetnya tidak yang terlalu mengawang-awang. Misalnya saya ingin ke Amerika dengan cara jalan kaki. Nah, itu kayaknya tidak actionable dan tidak achievable, tidak masuk akal. Ya, jadi di sini Anda harus melihat dulu nih targetnya Anda itu bisa dicapai atau tidak. Ya gitu. Nah, itu adalah yang ketiga, ya, A. Berikutnya yang keempat adalah R, yaitu reasonable. Jadi, nah ini jarang dilakukan nih, ya gitu. Padahal ini penting banget. Ketika Anda membuat target, itu R-nya, reason-nya harus jelas. Kenapa Anda mau bikin target itu? Karena kalau tanpa reason yang jelas, biasanya mudah goyah nantinya. Contoh, ya, target reason, alasan yang jelas, ya, yang kuat itu misalnya gini. Saya itu akan belajar digital marketing untuk jualan sehingga 2 tahun lagi saya bisa membeli rumah sendiri. Nah, itu menjadi salah satu reason, alasan yang kuat banget. Saya ingin belajar dagang supaya saya bisa mengumrohkan orang tua saya tahun depan. Atau misalnya saya akan menguasai bahasa Inggris, ya, ingin belajar bahasa Inggris supaya saya bisa lancar ketika komunikasi dengan orang-orang di luar negeri, misalnya seperti itu. Nah, reasonnya itu harus kuat, ya. Itu yang keempat. Berikutnya yang kelima adalah T, ya. Jadi smart. T itu adalah timetable. Yang namanya target itu harus dibikin sesuai dengan tabel-tabel waktunya. Harus memiliki tabel waktu kapan Anda akan memulai mengerjakan target tersebut dan deadline-nya kapan. Kalau sudah Anda pecah-pecah lagi, ya, jadi oke, berarti minggu sekarang seperti apa aja targetnya, ya. Jadi bikin timeline-nya. Ini penting sekali karena apa? Tanpa target yang jelas, tanpa timetable yang jelas, itu biasanya target Anda jadi molor. Ya, berapa banyak tuh, ya, target-target yang sudah Anda susun tapi kok nggak tercapai, ya. Disebabkan karena apa? Karena Anda tidak memulai. Atau udah mulai tapi cuma semangat di awal karena tidak ada deadline-nya, ya. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai. Nah, ini perlunya timetable, bikin, ya gitu. Kemudian kasih reward punishment. Oke, kalau udah berhasil sampai tahap pertama, rewardnya apa buat Anda dan punishmentnya apa? Ya kalau gagal, gitu. Nah, itu timetable. Ya, itu adalah metode smart dalam membuat target. Berikutnya, orang-orang sukses itu memiliki kebiasaan olahraga. Jadi mereka tidak fokusnya hanya pekerjaan saja, ya gitu, tapi juga fisik juga mereka jaga, ya. Olahraganya macam-macam, ada yang olahraga lari, ada yang jalan kaki di depan rumah, ada yang olahraga berenang, ya, atau di rumah misalnya push up, ya, atau loncat pakai apa, kalau saya suka nyebutnya spintrong, ya, gitu, pakai tali itu. Nah, itu adalah olahraga. Nah, untuk kebiasaan ini bisa Anda mulai dengan mudah sekali, ya. Silakan Anda luangkan waktu, ya, 10 menit atau 15 menit untuk mulai kebiasaan olahraga, ya. Pilih aja waktu yang menurut Anda lebih pas, apakah mau bangun tidur pagi hari, siang hari, sore hari, atau mau tidur. Cuman yang direkomendasikan adalah bangun tidur, ya. Maksudnya masih pagi itu, masih segar-segarnya gitu. 5 menit dulu aja, ya, untuk mulai. Misalnya push up, ya, kemudian loncat-loncat, kemudian lari di tempat. Nanti besoknya bisa ditambah, ya, push up-nya jadi 7 kali, besoknya jadi 10 kali, seperti itu. Berikutnya yang nomor 8. Nah, kebiasaan orang-orang sukses itu
ternyata mereka suka melakukan pekerjaannya sesuai dengan passion mereka. Nah, ini penting ya, ini pentingnya passion ya. Dan passion ini baru ketahuan setelah Anda melakukan beberapa hobi Anda. Nah, hobi nanti lama-kelamaan akan terbentuk tuh. Ya, kayaknya saya kok condongnya lebih ke sini ya, kok lebih sukanya ini ya gitu. Nah, itu adalah passion. Memang untuk mengetahui passion ini ada caranya lagi ya. Dan saya udah ada videonya ya berkaitan tentang mengetahui hobi dan juga mengetahui passion. Jadi passion ini berbeda sama hobi ya gitu. Nah, itu bisa Anda tonton ya di video saya yang tentang passion. Itu penting banget karena apa? Jadi gini, ketika Anda nih ya mau mencapai suatu kesuksesan, wah menurut saya yang sukses itu adalah punya passive income, punya usaha sendiri, punya rumah, punya keluarga gitu. Nah, untuk mencapai kesuksesan tersebut itu tidak mudah. Biasanya orang-orang itu ngelihat orang sukses tuh hanya ketika dia sudah sukses saja. Wah hebat wah sukses Mereka tidak melihat di belakang itu mereka udah melewati macam-macam. Kurang tidur, ya mereka baca buku, yang lain lagi pada main, dia baca buku. Kemudian ibaratnya tidak melihat duri yang dia laluin, ya jatuh bangun yang mereka laluin, itu adalah seperti ini. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda mau mencapai kesuksesan yang menurut Anda itu sukses, ya, tapi Anda mengerjakannya tidak sesuai passion Anda, bukan minatnya Anda, bukan hobinya Anda, bukan passionnya Anda, kesukaan, maka ketika mengalami hambatan, ketika melewati duri, itu biasanya mudah goyah, ya gitu, dan tidak ada yang motivasi Anda. Nah gitu. Nah, jadi inilah pentingnya Anda mencari passion sedari dini. Makanya Steve Jobs itu menyebutkan, kalau Anda belum menemukan passion, cari terus sampai dapat. Ya, kalau sudah dapat, silakan kerja sesuai passionnya Anda tersebut. Gitu. Karena apa? Ya salah satu orang yang sukses, ya itu mereka melakukannya sesuai passion. Dan ini macam-macam passion. Ada yang passionnya menjahit, ya silakan. Ada yang passionnya ngajar, ya silakan. Ada yang passionnya mungkin Anda fotografi, silakan. Yang penting cari passion tersebut dan lakukan. Ya, cari income dari situ. Kemudian kita lanjutkan berikutnya yang ke-9. Kebiasaan orang-orang sukses yang powerful itu adalah networking. Ya, networking ini banyak manfaatnya. Ya, kita suka menyebutnya juga silaturahmi. Itu manfaatnya banyak banget. Ya, salah satu pembuka pintu rezeki itu adalah silaturahmi. Nah, dengan networking, dengan silaturahmi ini, seringkali kita mendapat ide-ide baru dan juga peluang-peluang baru. Ya, misal nih, saya misalnya suka mengajar, ya gitu. Kemudian ketika diskusi, ya gitu, ngobrol, apa aktivitasnya? Oh ya, saya suka ngajar online, digital marketing dan sebagainya, grafologi, psikologi. Nah, itu bisa jadi ternyata mereka itu calon klien kita, atau mungkin mereka calon partner kita, ya, atau referral kita. Oh gitu ya Kang Afif ya. Oh kebetulan nih di sekolah ini sedang membutuhkan ada untuk penjurusan, bisa nggak Kang Afif bisa ngisi di situ? Nah, kan menjadi pintu rezeki, ya gitu. Itu adalah manfaat networking yang pertama. Kemudian yang kedua seperti ini. Saya pernah mendengar dari salah seorang guru saya, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Jadi untuk melihat potensi pendapatan seseorang, ya, itu caranya adalah Anda coba lihat 5 sahabat terdekatnya yang rutin dia kunjungi atau rutin dia komunikasikan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya dia komunikasi, teman dekatnya, sahabatnya yang sering dia deketin itu adalah orang-orang yang income-nya besar, ya, yang misalnya 100 juta per bulan, ya, maka bisa jadi orang ini kurang lebih nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau misalnya teman-temannya sekitarnya itu yang ya yang biasanya misalnya berapa ya, misalnya 1 bulan ya 2 juta, 3 juta, biasanya dia nggak jauh-jauh berbeda dari situ. Gitu. Nah, itu menurut guru saya tersebut. Tapi yang menarik adalah ketika saya coba cross-check ke teman-teman yang saya kenal dan terbuka gitu, kalau kamu siapa aja sih teman-temannya, kalau kamu boleh tahu nggak gitu berapa ini apa dan sebagainya, ternyata benar ya gitu, kurang lebih mendekati. Nah ini menarik nih, sehingga ini tips untuk kita semua ya, untuk Anda juga, bahwa usahakan mulai memfilter teman-teman dekat Anda ya, minimal 5 teman terdekat itu usahakan sesuai dengan apa yang Anda maukan ya. Menurut Anda misalnya Anda ingin sukses dalam bahasa Arab, carilah 5 sahabat-sahabat dekat yang mahir dalam bahasa Arab. Itu saya yakin Anda akan terbawa ya nantinya di situ. Anda ingin sukses dalam keuangan ya gitu, ingin pendapatannya 100 juta lebih per bulan. Cari sahabat-sahabat yang kurang lebih pendapatannya seperti itu, ngobrol dengan mereka, jadikan mereka akrab ya gitu, dan Anda belajar dari mereka. Ya gitu. Itu berimpact luar biasa sekali. Nah, sekarang kita masuk kebiasaan powerful terakhir dari orang-orang sukses, yaitu adalah karakter. Maksud
Uniknya karakter di sini adalah mereka itu memiliki kebiasaan ingin tahu tentang dirinya supaya mengenal dirinya lebih baik dan juga mengenal orang lain lebih baik. Orang-orang sukses itu secara umum mereka paham siapa diri mereka, apa kelebihan mereka dan kekurangan mereka. Karena dia tahu kelebihan dia di mana dan kekurangannya di mana, maka memudahkan mereka untuk nantinya mencari teamwork, ya, mendelegasikan tugas-tugasnya. Oh, saya bagusnya di bidang pemasarannya, tapi saya tidak jago di bidang produk. Ya udah, hire lah orang-orang ahli produk di bidang yang ahli tersebut, ya. Steve Jobs, kalau kita ngelihat dari sejak awal dulu membikin Apple itu, yang bikinnya siapa? Steve Wozniak. Karena apa? Dia tahu orang ini pintar dalam teknis-teknis membuat komputer tersebut. Ya. Steve Jobs jagonya apa? Marketingnya luar biasa, visionernya. Gitu. Makanya kalau Anda lihat ya, ketika Steve Jobs itu mempresentasikan suatu produk, beliau itu sangat mengangkat teamworknya. Dia selalu bilang bahwa kami memiliki tim the best on the planet. Nah, itu khas-khasnya dia tuh, ya. Tim-tim orang-orang terbaik di dunia ini, di planet ini, yaitu salah satunya ada di rekannya kami, gitu. Jadi dia tahu apa kekurangannya dia, ya gitu, sehingga bisa ditutup oleh yang lain. Dan juga dia tahu apa kelebihannya dia dan dia jual di situ. Nah, untuk Anda, ya, itu pun bisa memulai untuk mengetahui karakter Anda, kelebihan Anda, kekurangan Anda sedari dini. Caranya bagaimana? Caranya bisa beberapa cara. Yang pertama, cara paling sederhana adalah Anda coba bikin jurnal diri, ya. Bikin nih, kelebihan saya apa, ya, kekurangan saya apa. Misal, oh saya kelebihannya, Anda list aja sebanyak mungkin. Misalnya, oh saya menurut saya dulu ya, gitu, menurut Anda sendiri dulu. Menurut saya ini orangnya baik. Menurut saya ini bisa mengajar. Menurut saya ini orangnya apa. Terus gitu, dan juga kelemahannya. Oh saya ini misalnya kekurangannya apa, Anda tulis aja di situ. Saya misalnya tidak berani ketemu orang, saya tidak berani ini, saya orangnya apa. Nah gitu. Nah kemudian langkah kedua adalah Anda coba tanya ke sahabat dekat Anda, ke orang tua Anda, ke sekitar Anda yang menurut Anda kenal Anda tanya, menurut Anda saya itu seperti apa? Anda catat, ya, kelebihannya dan kekurangannya, ya gitu. Jangan dibantah aja dulu, ya gitu. Jadi jangan yang ketika teman Anda bilang, kamu kayaknya menurut saya kamu tuh orangnya susah ngedenger. Masa sih nggak mungkin, saya nggak kayak gitu, saya selalu ngedenger loh. Jangan kayak gitu ya, dengerin aja dulu, ya, catat di situ, ya gitu, catat di situ. Nah itulah cara untuk mengenal siapa diri Anda. Nah kemudian cara ketiga, Anda bisa dibantu dengan konsultasi ke psikolog, ya, atau juga dengan tes-tes seperti contohnya tes grafologi, itu bisa, ya gitu. Jadi psikolog itu bisa Anda kunjungi, ya, psikolog banyak di sekitar Anda. Tapi yang kredibel dan terfilter dengan baik itu bisa Anda cari di HIMSI, ya. HIMSI itu Himpunan Psikologi. Silahkan aja Anda kunjungi, ya, websitenya itu ada. Nanti cari aja psikolog di sekitar Anda, itu silahkan. Atau misalnya Anda ingin tes seperti misalnya tes grafologi, kebetulan kami ada layanan tes grafologi, itu pun bisa, ya, di grafologiindonesia.com/konsultasi. Jadi itu bisa membantu Anda untuk mengetahui bagaimana sih pola pikir Anda itu seperti apa, kelebihan Anda apa, kekurangan Anda apa, yang perlu Anda antisipasi apa, ya gitu. Kalau misalnya saya tuh sebenarnya pengen masuk ke akunting, tapi apa ya, apakah saya udah cocok atau belum nih? Nah itu bisa dilihat di situ. Kalau cocok berarti seperti apa, kalau masih belum cocok berarti yang perlu dikembangkan apa. Nah itu adalah kebiasaan orang-orang sukses ke-10, ya. Jadi kalau kita rekap, itu ada 10 kebiasaan orang-orang sukses, yaitu membaca cepat, ya, jadi Anda perlu latih ini. Yang kedua adalah kemampuan visi dan memvisualisasikannya. Yang ketiga adalah membuat prioritas dengan baik, ya, meskipun banyak agenda, bikin prioritas mana yang harus dikerjakan duluan. Yang keempat adalah manajemen keuangan, penting, ya, latih dari yang kecil-kecil dulu, bikin pos-posnya. Siapa tahu dari yang kecil membuat Anda nanti suatu saat bisa mengelola uang miliaran. Kemudian yang kelima adalah bangun subuh, ya, biasakan mulai saat ini kalau bisa bangun subuh, kalau bisa bahkan sebelum azan subuh, ya. Bagi yang muslim bisa manfaatkan untuk sholat tahajud terlebih dahulu, itu bagus banget, ya. Kemudian yang keenam, bikin target, ya, bikin target. Jangan lupa biasakan membuat targetnya dengan menggunakan metode SMART: specific, measurable, actionable atau achievable, rationable, alasan-alasannya harus jelas, dan timeline atau timetable-nya harus jelas. Kemudian ketujuh, jangan lupa biasakan olahraga.
Biasanya ini rada jarang ya ada orang yang males olahraga gitu ya, kebanyakan kayak gitu. Nah ini silakan biasakan ya, mau push up, mau lari minimal 5 menit dulu, nanti saya yakin akan kerasa manfaatnya. Kedelapan adalah bekerja sesuai passion. Cari passion Anda, jangan berhenti sebelum Anda menemukan passion Anda tersebut. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah networking atau silaturahmi. Ya, cari networking, silaturahmi sebanyak-banyaknya, tapi filter minimal 5 orang yang akan Anda jadikan teman terdekat, yaitu yang sekufu ya, yang selevel atau yang menurut Anda itu sukses dan ingin Anda tiru seperti mereka ya. Yang terakhir adalah karakter. Ketahuin karakter Anda sendiri dan karakter lingkungan Anda. Ya, jadi orang-orang sukses selain tahu karakter diri sendiri, juga tahu pasangan seperti apa, rekan kerja seperti apa, sehingga bisa compatibility-nya itu bagus sekali. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga Anda menjadi bagian dari orang-orang sukses dunia dan akhirat. Apapun makna sukses bagi Anda, semoga berkembang dan berkah. Nah, bagi Anda yang suka dengan video-video seperti ini, inspiring seperti ini, jangan lupa Anda bisa klik subscribe dan pencet notifikasinya, sehingga ketika ada video saya yang berhubungan seperti ini lagi, Anda akan mendapat notifikasinya. Insya Allah bermanfaat. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.